Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan kipas Mas Pion ya. Ini katanya kalau nggak lama itu dia tuh macet. Nah, ini disebabkan yang pasti ini kotor ya. Nah, ini kotor banget. Nah, ini kotor banget. Terus yang rusak itu bagian sini, as sama bos. Dia tuh oblak ya. Nah, ini yang menyebabkan dia tuh mau berputar tapi nanti nggak lama dia tuh macet atau mati. Kalau nggak diganti bisa terbakar ya gulungannya ya. Ini bisa diganti bosing sama asnya atau dimodif dengan bearing ya. Tapi di sini saya tidak modif bearing. Untuk yang pengen modif bearing ada di VT lainnya ya. Di sini cuma tak ganti yang rusak saja. Terutama bagian as bosing sekalian tak cek kapasitornya ya. Untuk video tidak saya edit, tidak saya potong. Mungkin agak lama, bisa buat referensi atau belajar servis kipas bagi pemula ya. Ini ada 4 baut, tak copot dulu semuanya. Untuk copotnya hati-hati. Nah, untuk yang belakang masih bagus ya, ditanda dengan as yang tidak oblak. Untuk yang depan yang pasti udah aus. Ini kita keluarkan. Nah, kita lihat asnya. Asnya udah kemakan banyak ya. Kemakan banyak, nanti bisa diganti. Untuk copot ini biasanya pecah ya, copot. Kalau udah kering biasanya pecah. Nah, ini nggak pecah. Biasanya pecah. Kalau pecah nggak apa-apa. Ini sudah copot ya. Wih, pecah. Wih, pecah lagi. Nanti kasih pelumas dulu. Ini pelumasnya pakai Mebuk. Udah habis ya. Hati-hati kena mata karena pelumasnya keras. Nah, ini udah copot. Dilihat as atau bagusnya dari sini ya. Ini kayaknya udah aus. Ini bisa kalian ganti ya. Tapi di sini tidak saya ganti karena kipas ini tidak memakai gearbox. Jadi nanti ini tak undurin sedikit ke sini. Nah, diundurin aja. Untuk pergantian as, saya memakai palu dan skok sepeda motor ya. Beli aja di bekas 5.000. Nah, udah tak undurin ya. Nah, nanti tuh dia dapat di sini nanti gesekannya. Awal kan di sini, nanti dia di sini. Kalau mau lebih amannya ya diganti saja asnya. Nah, pembersihan as nggak boleh ada kotoran. Bisa diamplas juga. Kalau amplasnya pakai por, diamplas ini pakai por. Terus kita fokus ke bosing. Nah, ini wih, ini rontok juga.
kabelnya rontok ya. Ini kalau nggak disambung ulang bisa bisa nggak awet. Potong. Ini rontok. Rontoknya parah. Ininya udah kering, kabelnya udah kering, jadi kita sambung ulang aja. Kita sambung ulang, siapkan solder. Tujuan disambung ulang untuk memperbarui kabel yang keras tadi ya. Kalau keras nggak disambung ulang nanti akan terjadi konslet, kabelnya pecah terus konslet. Nah, ini bedanya, ini yang tak potong ya, ini masih lemes. Nah, ini yang udah kaku. Ini kalau kena panas dia itu pecah, terus dinamonya bisa terbakar. Nah, ini. Nah, ini untuk cara servis yang baik ya. Kalau langsung diganti bushing ya bisa berputar, tapi nggak menjamin awet apa tidaknya ya. Nah, cukup dicungkil, cungkil. Ini udah, kotor ya. Ini kotorannya yang menyebabkan dia itu nggak lama dihidupkan terus macet itu ya. Nah, kotorannya dibersihkan ya sampai benar-benar bersih. Kalau nggak bersih nanti kotorannya menyumbat lagi. Ini bushingnya sudah rusak, tak ganti ya. Kalau pemula langsung aja diganti bushing depan belakang sama asnya ya, karena kan belum tahu bushing itu keadaan rusak apa masih layak pakai. Ini untuk bushingnya, tinggal pasang terus. Nah, pasang seperti ini ya. Iya, ini videonya kepotong ya, itu pemasangan piring hitam. Nah, ini piringan hitam terus klem. Nah, seperti biasa guys ya, seperti pemasangan bushing biasa. Ini saya pakai tang cucut, tang 3 inch, 3 inch kalau nggak 3 mili kalau nggak salah sih. Nah, ini tinggal dicongkel saja buat ngerapetin cengkraman bushingnya. Nah, terus ini saya melakukan penyolderan ulang ya, karena kabel pada lilitan tembaga itu mengeras. Nah, ini sepul tak bakar dulu ya, kawat emailnya dibakar dulu atau dikerik ya, biar nyambung. Kalau nggak dikerik asal sambung nggak bisa. Cara ini juga efektif untuk servis kipas mesin Cina ya. Nah, di install semuanya, disambung ulang semuanya, terus dikasih selongsong guys ya. Nah, ini kabelnya udah mengeras. Ini kalau dipaksain dipasang, dia itu berputar tapi nggak awet, karena kabel tersebut lama-lama akan retak, kelihatan tembaganya, dan tembaga saling bersentuhan, terjadilah konslet atau bisa terbakar gulungannya guys. Untuk ini samakan saja kabelnya ya, karena juga tadi tak potong dari kabel di kipas Mas Bion, terus tak tarik, tak panjangin aja biar bisa atau nyampe pada carnya guys ya. Nah, ini tak untir-untir semua guys ya, tak puter-puter semua.
ngambilan video kayaknya kurang deket ini. Ini saya untuk kapasitornya saya kasih kabel bekas bekas mesin cuci ya, karena agak lebih besar tembaganya. Yang putih, ini putih biasanya untuk jalur setrum ya. Kebanyakan jalur setrum untuk kipas-kipas merek Maspion. Iya, kurang dekat ini videonya, kayak kecil gitu. Atau cuma dipelintir. Ini enggak, sebenarnya enggak perlu disolder juga enggak apa-apa. Tapi di sini saya lakukan solder sedikit saja. Biasanya sih tidak pernah tak solder ya. Cukup tak kasih selongsong. Nah, ini tak kasih selongsong, sudah tak solder semua, tak kasih selongsong. Terus ikatnya kalau bisa pakai benang, kalau mau praktis pakai kabel tis. Ikatnya nggak perlu kencang-kencang, yang penting kabelnya nggak keluar dari selongsong anti bakar yang kita pasang. Untuk harga selongsong itu sekitar 2 sampai 3.000 per meter ya, jadi murah. 1 meter jadi beberapa selongsong untuk kipas. Ini tak kasih minyak, kasih minyak bagian busing ya, agar nggak seret. Untuk pemberian minyak itu 2 bulan sekali atau 1,5 bulan sekali itu bagus ya. Untuk umur kipas ini sudah 7 tahunan, 7 tahunan 2 kali tabung ulang sepul. Nah, ini tak avoid bagian jalur setrum sama kapasitor itu harus nyambung. Kalau keduanya nyambung berarti dua-dua semua gulungan normal. Kata AVO ini nyambung antara setrum dan kapasitor. Nilai sekitar 700 ohman, 700 lebih ohm. Ini dimasukinya pelan-pelan ya. Dan harus hati-hati. Jangan sampai gulungan yang kita ikat keluar dari selongsongnya. Harus masuk selongsong semua. Kalau masih keluar berarti ikatan kurang banyak atau kurang kencang. Nah, untuk ini jalur kapasitornya keluar dari selongsong, jadi tak kabel tis lagi biar aman, biar dia itu diam, gak keluar dari selongsong. Oke, kita masukkan lagi. Untuk mas pion, kabel pada carrier itu menghadap ke depan, ada juga yang menghadap ke belakang. Jadi kalian harus ingat-ingat kabelnya itu berada di patok depan atau belakang. Ini sudah selesai semua, tinggal masukin
kipas stopper as. Harus masukin ini ya. Untuk asnya wajib nggak baret, kalau baret langsung ganti aja. Untuk as murah 7.000 sampai 15.000. Nah, ini yang baret di depan, cuma tak pukul ke depan lagi agar posisi berada di depan bushing. Ini bisa dilakukan karena kipas ini tanpa swing atau gearbox ya. Kita cek dulu, kalau sekiranya sudah pas, kita kencengin lagi pakai bautnya. Apabila kalian memahami servis kipas ini dari awal sampai akhir, insya Allah sudah bisa menjadi tukang servis kipas pemula guys ya. Nah, ini tinggal satu, kita cek kapasitornya, kapasitas dari kapasitor. Untuk nilai kapasitas dari kapasitornya itu 15 mikro, 15 mikro ke bawah dikit atau ke atas dikit. Ini tak sambung dulu ya biar aman jalur kapasitornya, dan ini tak kasih tanda nanti dia itu berputar atau tidak. Nah, di sini ternyata belum mau berputar ya. Nah, saya bingung kenapa kok gak berputar. Tak kira gulungannya rusak, padahal tak AVO nyambung semua. Tak kira listriknya putus, tapi solder masih panas. Ternyata kabel putih, nah, dari PLN ini belum tak sambung. Nah, ini sudah tak sambung. Untuk PLN seterusnya kabel putih ya. Kita tancepin. Nah, ini sudah mau berputar. Nah, kalau video ini dari awal sampai akhir gak di skip, insya Allah kalian bisa jadi tukang servis pemula. Nah, untuk yang diganti adalah bushing itu, terus as ya. As kalau baret wajib diganti, terus kapasitor. Kalau pelan putarannya ganti kapasitor. Link pembelian di bawah dan terima kasih.